Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran akidah. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu sama-sama. Silakan dipimpin sama ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akan memeriksa kehadirannya dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Habibi ada? Ada. Habibi ya. Yang lainnya hadir ya semua ya? Habibi ya tidak hadir. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, minggu kemarin kita sudah belajar tentang akidah Islam. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Adapun manfaat dari sifat-sifat wajib bagi Allah itu satu, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan kita semakin kuat. Yang kedua, mendapatkan rahmat, kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa mengingat Allah dengan semua sifat maha sempurnanya. Yang keempat, menjadikan diri kaya akan ilmu, terlebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang kelima, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat sifat-sifatnya, seseorang akan memiliki pedoman dan petunjuk dalam berperilaku sehari-hari yang membawa kepada kemuliaan. Nah, yang keenam, mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung akan meraih ingatan seseorang sehingga menjadi lebih kuat dan lebih baik. Nah, sekarang adapun tujuan pembelajaran sifat wajib bagi Allah, apa tujuannya? Yang pertama, dengan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita diharapkan anak-anak bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang akan semakin bertambah. Yang kedua, sesungguhnya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tidak terbatas, tapi pengelompokannya ini bertujuan supaya memudahkan semua umat Islam dalam mengenal dan memahami kelakuan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Baik anak-anak, marilah kita mengamati sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? Ada 2. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4. Yang pertama apa? Nafsiyah. Yang kedua? Salbiyah. Yang ketiga? Yang keempat? Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah artinya yaitu sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sedangkan sifat mustahil, sifat yang tidak ada atau kebalikannya, tidak ada dari
dari sifat-sifat Allah itu sendiri ya. Nah, ini yaitu sifat-sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Nah, ini sifat-sifat bagi Allah ada beberapa, ada 20. Yang pertama apa? Wujud artinya ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 2. Coba bacakan dari ini, bisa nggak bacanya nih? Ayatnya bacaan ya, silakan artinya baca. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, terus-menerus mengurus. Jadi wujud itu ada, jadi tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang kedua apa? Tidak apa artinya? Terdahulu. Jadi tidak mungkin Allah itu ya ada sebelum, jadi Allah sudah ada terdahulu. Yang ketiga fana, apa artinya? Rusak. Fana, rusak, yaitu sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Hadid ayat 3. Coba bacakan. Yang ini yang bilang coba baca. Wal awalu wal akhiru terus wadhahir wal batin wa huwa kulli syai'in qadir. Coba bacakan artinya. Bacakan artinya. Dialah yang awal dan yang akhir, tidak lahir dan tidak mati, dan Dia Maha mendengar dan melihat. Ya, bentar. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah juga itu adalah bako. Bako artinya apa? Kekal. Jadi Allah itu mustahil rusak atau mati, hancur. Tapi, dari kita sudah wahdaniya. Apa artinya wahdaniya? Jadi kita yang tadi kita tayangkan tadi itu ada hubungannya adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat wajib bagi Allah itu artinya adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Sedangkan sifat mustahil artinya kebalikan dari sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Selanjutnya, adapun macam-macam sifat wajib bagi Allah apa aja? Yang pertama, wujud, artinya ada. Jadi Allah itu mustahil bersifat Adam ya. Coba bacakan Quran surat Al-Imran ayat 2 sama yang anak perempuan baca. Ya, artinya Allah tidak yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. ya. Selanjutnya, Allah bersifat bako, artinya apa? Bako artinya kekal. Jadi Allah mustahil bersifat fana, artinya hancur atau binasa atau rusak. Coba bacakan kalinya sama anak laki-laki. Surah Quran surat Al-Rahman ayat 27. Coba wa ya bako. Ini Quran surat Al-Rahman. Baca nggak? Ayat pokok wajib robbahanu dul jalali wa ikram. Coba bacakan artinya. Cek.
tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Ya, selanjutnya sifat Allah itu mukhalafatu bil awadisi, artinya apa? Berbeda dengan makhluknya. Mustahil Allah bersifat yang umum digoirihi, ya, artinya khusus kepada yang lain. Sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Coba bacakan sama mas laki-laki. Maman ya ada baik iman ya itu dilapsi inna Allah ya coba kita bacakan artinya. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya niatnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ya. Nah, tadi kalian sudah mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah dan juga mustahil bagi Allah. Adapun pembagian dari sifat-sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Rahasia, dia, ma'ani, ya. Nah, silakan tadi sudah kita mengenal tentang sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Silakan tugasnya untuk kali ini kalian membuat peta konsep ya sesuai dengan materi yang tadi disampaikan. Sudah ada bukunya ya, bukunya silakan untuk membuat peta konsep. Dibentuk kelompoknya tadi kelompoknya ini dua kelompok. Silakan. Tadi kita sudah mengajarkan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah ya. Silakan untuk masing-masing kelompok sudah waktunya mempresentasikan hasil diskusinya dari masing-masing kelompok. Yang pertama dulu silakan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peta konsep sifat-sifat bagi Allah dan pembagiannya. Sifat-sifat wajib bagi Allah dibagi menjadi 4 bagian. Nafsiyah, wujud, salbiyah, tidak mampu mengalafatkan bil hawadisi yang hukum wa nafsiyah. Ma'ani, mutlak, ibadat, ilmu, hayat, sama, basar, kawan. Manawiyah, qadiran, muridan, aliman, hayan, samiran, basiran, muhakiman. Ya, tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan yaitu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4 bagian. Sifat nafsiyah cuma ada 1, yaitu wujud yang artinya ada. Yang kedua sifat salbiyah ada 5, yaitu tidak, maqo, mukhalafatul lil hawadisi, yang binafsihi wahdaniyah. Yang ketiga sifat ma'ani ada 7, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, salam. Yang keempat sifat ma'nawiyah ada 7, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah membuat bagus ya. Sudah bisa membuat peta konsep dari sifat-sifat bagi Allah. Nah, dari hasil tadi Ibu akan menyimpulkan yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama
yaitu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat mustahil artinya sifat yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pembelajaran tadi, coba anak-anak ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Ada yang belum dipahami? Kalau sudah dipahami, baik ibu yang akan bertanya kepada kalian, ya. Coba, apa artinya wujud? Tidak. Dahulu. Pokok. Malafatul hawadisi. Yang mau binafsihi. Diri sendiri. Wadannya. Kuasa. Kudrat. Kuasa ibadah. Ilmu. Pintar hayat. Hidup sama. Mendengar. Kasar. Kalau kalam. Ya, jadi semua sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Semua itu harus kita pahami, harus kita hayati, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti itu. Nah, untuk tugasnya nanti silakan kalian cari beberapa sumber penjelasan tentang sifat-sifat bagi Allah dan pembagiannya, misalnya contohnya seperti apa. Juga ada satu aja, ya. Nah, baik anak-anak, dari hasil tadi diskusi ibu akan menyimpulkan sedikit tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Itu bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah artinya sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Adapun bagian dari sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Yang pertama wujud, artinya ada. 2 hilang, 3 pokok, artinya lekal. Mulakatul hawadisi, ya, berbeda dengan makhluknya. Yang kelima ilmu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Yang keenam wahdaniyah, artinya Maha Esa. 7 kudrat, artinya Maha Kuasa. Yang ke-8 irodat, artinya berkehendak. Terus ilmu, mengetahui. Ayat, hidup. Basar, artinya Maha melihat. Kalam, Maha berfirman. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah itu artinya yang ada, yang tidak ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kebalikan dari atau lawan kata dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini tentang sifat wajib bagi Allah, ada yang belum dipahami tidak? Silakan boleh ditanyakan. Ya? Sudah paham? Baik. Kalau begitu ibu yang akan bertanya kepada kalian. Coba, sifat wajib bagi Allah ada berapa bagian? 20. Satu. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. 2. Ya, pintar. Ma'ani. Satu lagi? Kalau sifat wajib bagi Allah itu sendiri ada berapa? 20. Ada 20. Pintar. Coba kalau wujud artinya apa? Ada. Kalau tidak? Terdahulu. Nah, ya udah bisa, ya udah. Nah, silakan anak-anak. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran tadi, bahwa hikmah dari pembelajaran hari ini tentang sifat wajib bagi Allah adalah dimanapun kita berada, Allah akan selalu melihat kepada kita, dan apa yang kita kerjakan Allah pasti Maha melihat. Nah, jadi silakan, alhamdulillah ya, dari sifat wajib bagi Allah itu kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, bahwa apapun yang kita lakukan Allah pasti melihat yang kita kerjakan. Nah, untuk minggu depan silakan tugasnya anak-anak sekali lagi referensi bisa dari buku, majalah tentang sifat wajib bagi Allah. Silakan
boleh tanda-tanda kekuasaannya seperti apa. Ya, nah, baik anak-anak, untuk kali ini pembelajaran tentang sifat-sifat bagi Allah sudah tersampaikan. Dan untuk pembelajaran untuk materi yang akan datang kita akan membahas tentang taubat, taat, dan istiqomah untuk minggu depan. Nah, baik sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin sama temannya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.